khususkan untuk seluruh pengelola skor P3K Guru tahap 2 tahun 2024. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Melalui video ini, saya meminta bantuan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dan juga yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani, dan yang paling utama yang terhormat Bapak Pemda Iwayan Adi Arnama dan seluruh pengelola skor P3K Guru tahap 2 tahun 2024. Pertama-tama perkenalkan, saya Ulfa Dias Pratiwi. Yap, saya merupakan pendaftar seleksi P3K Guru pada instansi Kabupaten Badung, Bali. Saya merupakan mahasiswa lulusan PPG Prajabatan yang menjadi prioritas terakhir pada seleksi P3K Guru. Melalui video ini, saya ingin menyalurkan isi hati saya dan mungkin mewakili beberapa dari kami sebagai prioritas terakhir, yaitu mahasiswa PPG Prajabatan. Berat bagi saya untuk memendam segala kesedihan ini dan kenyataan pahit yang harus saya terima, maka saya memutuskan untuk membuat video ini demi menyuarakan hak kami, yaitu hak prioritas terakhir pada seleksi P3K Guru. Sebelumnya, hal yang saya utarakan ini bukan bermaksud menentang atau terkesan sok jago, tapi saya hanya mewakili suara-suara prioritas terakhir yang tidak mau akan terus-terusan ditindas oleh kebijakan yang kurang tegas. Selama ini kita diam, kita terima, kita ikhlas, bahkan saat proses administrasi dengan sopannya kita mengikuti alur dari jumlah formasi 40 menjadi 13. Perubahan jumlah formasi menjadi 13 tersebut terdampak diakibatkan suatu kebijakan yang mendadak dan muncul pada akhir-akhir pendaftaran seleksi P3K Guru, yang mana beberapa dari kami mahasiswa PPG Prajabatan sudah submit dan tidak bisa merubah maupun berpindah pada instansi lain. Jadi kita mau tidak mau harus terima jumlah formasi yang menjadi 13 tersebut, ditambah lagi pendaftaran seleksi yang semakin terus-terusan diundur. Padahal ketika beberapa dari kita sudah submit, itu merupakan akhir dari pendaftaran seleksi P3K Guru. Tapi dengan adanya kebijakan baru tersebut, pendaftaran seleksi P3K Guru semakin diundur lagi dan lagi. Namun kita sekali lagi tidak bisa berubah. Kita harus berjuang pada 13 formasi tersebut di antara ribuan pendaftar. Sekali lagi, kami ikhlas, kami terima, kami diam dengan 13 formasi tersebut. Namun saya percaya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Untuk mengusahakan masuk pada rankingan 13 besar tersebut, berbulan-bulan, berturut-turut, pagi, siang, malam, saya mengusahakan untuk bisa lolos masuk ke 13 besar tersebut. Saya mengusahakan belajar terus-menerus, berbagai bimbel saya ikutin, dan sudah banyak effort atau bahkan biaya yang harus saya atau bahkan beberapa rekan yang lain keluarkan untuk mengusahakan suatu formasi yang disediakan pada pihak instansi tersebut.
memperjuangkan 13 formasi yang sangat kecil tersebut, dan hampir terfikirkan kecil kemungkinan bagi saya untuk bisa lulus dan masuk ke 13 besar tersebut. Tapi sekali lagi, itu hanya pikiran saya. Belum saya usahakan. Saya masih berusaha dan tidak menyerah. Sampai pada saat dimana tes berlangsung, saya terharu. Lumayan skor yang saya dapatkan dengan total 657. Dan pada waktu itu saya optimis untuk mendapatkan rankingan tersebut. Saya mencoba merekap hasil penilaian tersebut, dan seharusnya saya masuk ke dalam 13 besar tersebut. Dan pada rekapan resminya dari pemerintah daerah, saya ada pada posisi ke-6. Namun lagi-lagi posisi tersebut percuma saja. Kita dikejutkan formasi P3K pada pemerintah daerah Kabupaten Badung, khususnya guru kelas, menjadi 0 formasi. Kuota kita 0 bagi lulusan PPG Prajabatan, yang berarti tidak ada satupun dari kami mahasiswa PPG Prajabatan yang dinyatakan lulus. Kita harus menerima kepahitان tersebut. Kita berpacu kepada kuota yang diberikan 13. Kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan 13 besar tersebut, dan ternyata perjuangan kita berjuang di atas 0 formasi. Sungguh permainan apa yang sudah dibuat ini? Sekali lagi, saya Ulfa Dias Pratiwi. Saya hanya rakyat kecil, dan mungkin saja suara saya tidak hanya dianggap angin berlalu. Tapi mohon bantuannya rekan-rekan PPG yang lainnya untuk menyalurkan suara hati, suara dari kami prioritas terakhir ini yang mungkin juga merasa dirugikan oleh suatu kebijakan yang kurang tegas, agar kedepannya kebijakan tersebut akan diperbaiki, dievaluasi menjadi lebih adil, dan pastinya tidak ada yang merasa dirugikan. Sekali lagi, kami masih menunggu tindakan tegas dan adilnya, dan kami berharap kuota 13 tersebut masih bisa kita usahakan. Terkesan berlebihan karena saya harus meminta bantuan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, karena saya tidak tahu harus meminta bantuan di mana lagi dan meminta keadilan melalui apa lagi. Dan saya juga pesimis apakah video ini bisa tersalurkan atau tidak. Saya hanya meminta suatu keadilan, dan mungkin suara saya atau suara yang saya salurkan dari hati saya, suara kekecewaan saya, menyuarakan suatu kebijakan yang kurang tegas dan kurang adil ini, sehingga banyak beberapa dari kita yang merasa dirugikan bisa terwakili. Dan pastinya kita juga berharap untuk kedepannya kebijakannya lebih tegas dan juga lebih adil, dan pastinya tidak ada yang dirugikan. Mohon bantuannya kepada rekan-rekan PPG yang lainnya untuk menyalurkan suara hati saya ini, dan mungkin mewakili suara hati kalian yang lainnya, agar tersampaikan ke beberapa penjuru-penjuru pusat pengelola hasil seleksi P3K maupun Kementerian Pendidikan, agar kedepannya suatu kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Itu saja dari kami. Tapi sekali lagi,
kami masih menunggu suatu keajaiban atas hak kami 13 formasi tersebut. Kami sangat besar harapan saya untuk mendapatkan suatu keadilan dari formasi atau kuota yang menjadi hak kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.